melihat kita akan melewati jalan tol Bali Mandara, akan lewat di atas laut. Jadi yang tidur silakan bangun dulu ya. Di mana jalan tol Bali Mandara ini adalah jalan tol sepanjang 12 km. Keindahan daripada jalan tol, dan di sebelah kiri di bawah itu adalah pintu masuk pelabuhan benua kapal-kapal pesiar, di mana kapal-kapal pesiar yang masuk dari berbagai kalangan, yaitu dari luar negeri. Dan ada juga bisa melihat dari sini, kita akan melihat objek destinasi wisata, terutama adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Dan kita juga bisa melihat keindahan daripada Gunung Agung yang ada di Karangasem, di mana pernah terjadi yang terdengar yaitu terjadinya erosi. Dan lirik kanan, lirik kiri kita akan melihat juga tempat di mana yang menghubungkan menuju ke airport atau Ngurah Rai. Jadi di mana jalan tol ini yang sangat unik dan dibangun di atas perairan dan merupakan jalan tol pertama. Jadi Anda akan melihat di mana tempat ini adalah menghubungkan Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai terutama, dan Pelabuhan Benua. Di mana Pelabuhan Benua itu ada tadi sudah kita lintas di bawah. Itu adalah tempat di mana kita akan bisa menyeberang menuju arah ke Lombok. Kenapa mengurangi di Bali Selatan? Karena program-program acara pemerintahan KTT G20 sering dilakukan di kawasan daerah Nusa Dua. Jadi kita juga akan melintas melihat beberapa hotel-hotel yang berbintang terutama ya, di mana hotel-hotel yang berbintang yang menjadi sorotan terutama Bali, di mana pada pantai Glow ya, dan juga ada fasilitas golf, dan juga ada fasilitas di mana kita jalan-jalan melihat garden di sana, dan juga hotel-hotel yang berbintang. Jadi di dalam kawasan Nusa Dua ini sudah diberikan sebuah fasilitas tempat-tempat yang benar-benar memadai ya. Jadi di mana jalan tol ini diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013 adik-adik ya. Jadi 2013 sudah mulai diresmikan. Lihat sebelah kiri, kita melihat keindahan yang sangat-sangat indah, yang mencintai terutama adalah wahana ya. Dan juga ada beberapa kapal-kapal yang transit di sebelah kiri juga. Jadi kalau kapal-kapal dari luar negeri, kapal-kapal dari berbagai kalangan seluruh luar negeri akan masuk di sana ya. Jadi dia akan masuk di sebelah kiri jalan. Di sana juga tempat menjadi destinasi objek wisata, terutama yang mencintai dinner cruise ya. Yang mencintai dinner cruise, maka kita akan dinner di dalam, di kawasan melintas laut, dan akan dikelilingkan di kawasan Nusa Dua. Di sana adalah sebelah kiri itu adalah menjadi tempat destinasi objek wisata, yaitu wahana yang pencinta wahana atau yang mencintai permainan air atau disebut dengan water sport. Jadi ada sebelah kiri, dan di sana juga ada desa yang disebut dengan Tanjung Benua, di mana dulunya adalah yang menjadi raja bagian tugas itu adalah orang-orang Puri. Bagi siapa yang melanggar aturan daripada raja, maka dia akan diasingkan di Selat Bali. Jadi kita melintas di mana ini adalah Selat Bali adik-adik, yang begitu indah, keunikan yang luar biasa. Di sana juga banyak permainan water sport, dan pertama kali ada Cool Fountain atau China ya, Twinkling Hong di sini ada pertama kali ada di kawasan Tanjung Benua. Di mana kawasan Tanjung Benua ini adalah menjadi bagian pasar yang bertransaksi antara jual beli keramik antar orang Hindu Bali sama Cina. Jadi pada akhirnya Cina jatuh cinta dengan kawasan ini, dan salah satu dari dulunya akhirnya mencintai tinggal di Tanjung Benua, dan sampai akhirnya dia membuat kuil, dan banyaknya orang-orang yang tinggal saat ini adalah orang-orang Cina. Dan Anda bisa melihat kawasan Nusa Dua.
Bagaimana dari sini kita melintas melihat keindahan daripada perumahan atau rumah-rumah yang megah, rumah-rumah yang berkualitas, terutama adalah yang tinggal di kawasan sana adalah orang-orang yang pengusaha, orang-orang yang pendatang terutama. Jadi dari sini kita melihat sebuah patung Garuda Kencana. Nah, bisa melihat di sebelah kanan, di mana patung Garuda Wisnu Kencana yang memiliki keunikan, memiliki daya tarik. Kita bisa melihat keindahan daripada kawasan Nusa Dua. Jadi kawasan Nusa Dua zaman dulu tidak ada yang namanya air ya, airnya sangat susah dan susah juga hujan. Kenapa? Ya, karena tempat-tempat saat dulu itu adalah kawasan Nusa Dua naik ini benar-benar yang namanya daerah kawasan bukit atau kampial ini kering, tidak ada menghasilkan apapun ya. Begitu banyak buyer investor membuat sebuah bisnis sampai saat ini kawasan Nusa Dua menjadi sorotan utama ya. Donasi atau pemerintahan program acara KTT atau G20 sering juga munculnya dari sepanjang airport sampai jalan tol sampai arah menuju ke hotel-hotel berbintang, semua akan dipasangkan yang namanya penjor. Semua akan diberdirikan dari sepanjang airport sampai menuju ke Nusa Dua. Penjor itu akan dipasangkan di antara kanan dan kiri. Kenapa? Karena menyambut kemerdekaan, menyambut kebahagiaan yang luar biasa ketika program-program acara dari pemerintah berbagai kalangan mulai kabut, di sini mulai hujan ya. Jadi hari ini benar-benar adik-adik bisa melihat yang penuh dengan terang ya. Jadi tidak juga ada yang tidur, ada yang tidur ya. Nah, ya, jadi yang nggak tidur silakan dilihat, silakan difoto, silakan dilakukan cari foto berikan ke adik-adik. Mudah-mudahan nanti adik bisa menyerap, bisa menjadikan pengalaman dan ilmu SDM yang meningkat ya. Siapa tahu nanti adik-adik akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin ada yang sekolah di Bali dan lain sebagainya. Setidaknya adik paham, oh ternyata budaya Bali seperti ini ya, tidak hanya asal-asal orang yang tidak suka kita lepas dari jalan tol dan kita sudah memasuki kembali Desa Adat Bualu ya. Jadi Desa Adat Bualu ini adalah masuk ke kawasan wilayah